peternak muda saat ini itu yang usia di bawah 35 tahun itu mungkin tidak ada 20%. Kalau di peternakan kan jorok gitu, pikirannya kayak gitu. Kota susu segar gitu loh, susu murninya banyak gitu loh Mas. Di Boyolali kan kawasannya pegunungan, jadi banyak peternakan sehingga susu sapinya dijamin murni. Enak aja sih, enak, bergizi, sama nggak bosenin. Segar Mas, jelas. Ya, segar. Teman-teman, udah jadi rahasia umum nih kalau susu sapi dan Boyolali itu udah jadi dua hal yang nggak bisa dipisahin. Coba aja, kalau kalian lagi main ke Boyolali, pasti bakal nemuin banyak banget mobil ngangkutin puluhan ribu liter susu sapi yang mereka ambil langsung dari para peternaknya untuk dibagikan ke berbagai wilayah. Namun, saat ini industri susu sapi di Boyolali sedang mengalami masa yang cukup berat. Ancaman putus generasi semakin tinggi karena anak mudanya enggan menjadi peternak. Pertanyaannya, apakah industri ini akan bertahan di masa-masa mendatang? Itulah yang coba kami jawab di perjalanan kali ini. Teman-teman, saya Helmi Sudin, Saya Mata Fendi. inilah Akar Rumput edisi Susu Sapi Boyolali. Sapi perah sudah lama jadi primadona di Boyolali. Banyak keluarga yang mengandalkannya sebagai sumber penghidupan. Kami bertemu dengan Pak Gito, salah satu sosok yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia sapi perah di Cepoko, Boyolali. Cerita dari mulut ke mulut termasuk dari orang tua saya bahwa sapi perah ini ada, bisa dikata kami masih kecil sudah ada. Dari tahun 60-an 5 sudah ada sapi perah. Namun waktu itu dari para peternak, sapi perah ini belum dibudidayakan merah susunya. Awalnya ini kan ayah saya ini melihara sapi perah. Kemudian ada pedagang datang, waktu itu ngakunya dari Jakarta gitu, dibeli harganya kan lebih mahal, sehingga kemudian termasuk bapak dan ya orang-orang sekitaran yang kenal dengan orang tua saya kan kemudian ya ngobrol-ngobrol dengan bapak, tertarik dengan itu ya. Kemudian ada sementara yang dari sapi putih pindah ke sapi perah. Inilah kemudian dalam perjalanannya kemudian ada perlakuan memerah tadi, memerah karena di samping kalau mana sapi perah ini harganya lebih mahal, kemudian bisa diperah susunya untuk kemudian dijual. Sebelum KUD ini ada kan sebenarnya ada yang namanya BUD, Badan Usaha Unit Desa, yang waktu itu digendeng-gendeng masyarakat ini ditulis BUD ini. Dalam perjalanannya ya ini karena BUD, koperasi, ya swasta dan sebagainya ini banyak berjalan masing-masing kan tidak bisa berkembang. Nah mungkin waktu itu ya ada cerita perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan koperasi ini kemudian menjadi satu wadah yang dengan istilah KUD ini ada. Jelas campur tangan pemerintah ini mutlak sangat berperan gitu dalam hal bantuan sapi perah. Ini waktu Pak Menterinya Pak Bustanul Arifin sekitar tahun 79-an. Ini memang benar-benar digalakkan budidaya sapi perah di Boyolali umumnya dan di Cepoko pada khususnya. Termasuk kami pun waktu itu sudah berkeluarga di tahun 79 ini. Kami juga ikut ngakses kredit. Mayoritas susu sapi hasil dari peternak Boyolali terserap ke berbagai pabrik susu besar di Indonesia. Industri susu punya standar kualitas yang tinggi, sehingga agar mampu bertahan, peternak perlu melakukan perawatan yang teratur setiap hari. Kami mengunjungi peternakan milik Sriono, salah satu peternakan skala besar di Mojosongo dengan populasi sekitar 50 ekor sapi. Produksi, reproduksi, dan hasil produksi yang berkualitas, kunci utamanya adalah di nutrisi sapi. Jadi pakan yang jadi permasalahan utama yaitu adalah pakan yang menentukan kualitas dari susu yang dihasilkan dari sapi perah tersebut.
Sebetulnya sapi akan lebih suka kalau yang hijauan segar. Nggih. Ya cuman itu tadi kita mengantisipasi kelangkaan hijauan di musim kering seperti ini, karena di musim seperti ini hijauan itu sulit tumbuh. Nah, jadi ini kita simpan dan ini tidak mengurangi nutrisi juga. Cuman untuk pemberian pakan, karena ini aromanya kan aroma fermentasi, biasanya harus diangin-anginkan dulu. Agak menyengat ya, Mas? Ya, agak menyengat. Ini kita biarkan di udara luar dulu, nanti kalau sudah aromanya agak berkurang, baru kita kasihkan ke sapi. Gambarannya gini ya, kalau udah diangin. Ya, Ini diangin. sudah terlalu lama ini mungkin terlalu kering ini. Lalu kering. Tapi ya emang baunya udah berkurang. hilang. Nggak menyengat lagi. Ya. Ternyata sapi juga peka bau-bauannya. Peternak yang memelihara sapi perah itu jam 5 itu sudah mulai masuk kandang. Habis subuh itu sudah ke kandang untuk memberikan pakan ataupun comboran, terus setengah 6 mulai memerah. Nanti akan selesai jam setengah 7 baru kita selesai memerah. Itu kita berganti ke mencari hijauan pakan. Itu nanti siang itu jam 1 pemberian comboran lagi. Nanti jam setengah 2 sampai atau jam 2 mulai pemerahan. Selesai jam 3 kita memberikan pakan hijauan ataupun jerami. Itu siklus yang setiap hari harus kita lakukan ke sapi. Teman-teman mau nyoba merah susu, Pak, nyuwun diajari Pak, ini gimana caranya, tipsnya memegang puting sapi. Oke. Sini Van, kamu lihat sekalian. Ini ya Pak, yang ini ya? Oke teman-teman, jadi tadi tuh sebelum diperas, itu putingnya itu dibersihin terlebih dahulu ya Pak? Wow, ternyata cara... Sama tadi kalau nggak salah itu dikasih kayak minyak-minyak gitu loh. Itu minyak buat apa tujuannya Pak? Pelicin, biar nggak sakit ya sapinya. Lubrikan istilah kerennya ya. Yang saya lupa, tadi salah ya, saya terlalu kencang kayaknya ya. Nah, ini harus pakai perasaan. Oke. Aduh. Taunya kalau susunya udah habis gimana Pak? Jadi tinggal di ini ya, pencet terus tarik gitu ya? Iya. Pangkalnya tekan ke bawah. Oke. Nih, lu cobain. Pegel juga ternyata di tangan ya. Yang ini ya Pak Tri Pak? Biasa. Halus dengan kasih, men. Tuh. Nah, ini bukti bahwa tidak Itu semua bukti jari bahwa, mampu memberikan ketenangan pada sapi. Jadi harus pelan-pelan atau gimana Pak? Tipsnya Pak, biar sapinya itu nggak berontak kayak tadi. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ke bawah lagi kamu tangannya sampai pol bawah. Nah. Jadi oke. Kalau yang ini masih bisa, Pak? Udah habis ya. Udah habis ya. Ini berarti susu ini, Pak? Iya. Oke. Berarti artinya masih ya. Oke. Wah, beda ya? Ya, sip. Kamu mau minum? Enggak, lambungku belum teruji. Ya kalau prospek memang sebetulnya untuk sapi perah cukup bagus Mas, karena terutama kan pasar kita, produksi nasional kita baru di angka 20%. 80% susu kita itu masih impor. Jadi pasar itu masih terbuka lebar untuk peternak. Artinya apa? Kita mau produksi berapapun pasti bisa terserap. Setelah proses pemerahan dari peternak, mayoritas susu disetor ke Koperasi Unit Desa atau KUD. KUD menampung dan memasarkan susu dari peternak ke industri. Saat ini setidaknya ada 3 KUD besar di Boyolali. Salah satunya yakni KUD Mojosongo yang memiliki cooling unit untuk menampung dan memproses susu sebelum dikirim ke pabrik. KUD Mojosongo setiap harinya menampung sekitar 20.000 liter susu. Salah satu penampungan susu terbesar di Boyolali yang masih bertahan sampai sekarang. Coba pakai sendok cendol. Teman-teman mau cobain susu raw. Belum direbus, belum diapa-apain. Nah, ini masih Langsung dari ambing. ini masih Langsung murni ya? dari ambing. Langsung dari puting susu tadi. Puting susu. Kita coba ya. Ini hasil kita memerah tadi teman-teman. Duluan. Aroma dulu. Aromanya biasa sih, kayak susu-susu pada umumnya. Iya, kayak seperti umumnya. Enggak Nggak amis-amis sama. Nggak apek, nggak amis.
Tapi coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Gimana? nggak yang enak banget sih, Pak, Bu. Tapi ya kalau banyak-banyak mungkin nggak kuat ya. Kalau sendok-sendok masih bisa lah. Ini kan pertama kali ya aku nyicipin susu yang langsung belum diolah gitu ya. Rasanya beda banget sih menurutku. Terutama cita rasa manisnya ya. Kalau yang biasa kita beli jajan gitu kan, itu kan kayak manis banget kan. Kalau ini kan Udah nggak campur terlalu. gula itu, udah campur gula. Ya, makanya kan ini pengalaman pertama kan. Enggak, susu murni itu yang dijual itu yang belum pakai gula. Menurutku Emang ya ini? kayak gini nih. Ya mungkin lebih ini agak lebih apa ya bahasanya? Rada amis sithik ya. Cuman masih Masih bisa ditolerir ya. Ya. tolerable. Tapi orang kan beda-beda Cuman ya. pakai sendok ya ini kalau neguk-neguk. Kalau kita langsung minum coba dari langsung hal teguk berani nggak? oh, terlalu banyak. Hal teguk aja, hal teguk. Masih oke sih. Masih oke ya. Masih oke. Cobain lah, hal teguk. Masih aman. Nggak Masih tahu aman. nanti ya. Katanya bisa diare. Kalau lambung nggak kuat bikin diare ya. Kita tunggu besok pagi. Kita tunggu nanti malam atau besok pagi. Tapi so far biasa sih, Aman nggak sih, yang Bang. aneh-aneh banget ya. Susu Boyolali. Tapi cocok sih aku. Karakter susu yang masuk di sini itu peran pagi itu kandungan lemaknya lebih rendah. Kalau pagi deh, misalnya lemak pagi itu cuma di kisaran 3,5. Tapi kalau sore di atas 4 lemaknya. Kalau kandungan protein hampir mirip, cuman lemaknya beda. Jadi rasa original, maksudnya rasa kita kalau minum langsung dari sapi antara susu pagi dan sore yang membedakan adalah rasa gurihnya. Karena lemaknya lebih tinggi yang sore. Oke. Ini buat teman-teman yang suka minum susu merek ada beruang-beruangnya itu, nah itu sedikit mendekati itu rasanya. Enak. Sebetulnya saya mau ngomong kalau lebih gurih lagi kalau malam. Kalau malam. Iya. Ada pernah malam tapi Di rumah. betul. Peran kami sebagai koperasi pengumpul susu di mana kami mengumpulkan susu dari peternak untuk didinginkan di KUD Mojosongo, kemudian kita distribusikan ke IPS. Jadi kita sebagai jembatan dari peternak dalam pemasaran produk susu mereka. Dari apa produk yang kita hasilkan itu koperasi sangat membantu untuk pemasaran selanjutnya, di mana untuk sapi perah kita itu merupakan meskipun pekerjaan sampingan, tetapi hasil dari susu perah susu tadi bisa buat kebutuhan harian kita seperti itu. Secara ekonomi kita terbantu dalam harian, kebutuhan harian terpenuhi, dan secara ekonomi yang lain keuntungan kita mempunyai tabungan berupa pedet tadi. Seperti itu. Jadi kalau dulu kita punya anak pengen kuliah, harian kita sudah punya. Ketika mereka mau masuk ke perguruan tinggi, pedet kita jual untuk masuk kuliah, seperti itu. Dinamika perkembangan yang sekarang ada kita terjadi degenerasi, nggih. Terjadi istilahnya apa ya? Regenerasinya kurang, karena bagi anak-anak muda sekarang menganggap kalau dunia peternakan apalagi sapi perah itu sangat susah dan sulit, kotor apalagi, padahal kalau kita bisa memanage secara benar itu sangat-sangat menguntungkan. Saya sayangkan sekarang itu generasi muda untuk meneruskan sapi perah itu agak berkurang setelah adanya banyaknya pabrik di Boyolali. Ya walaupun banyaknya pabrik itu juga mendukung ekonomi, tapi kalau prinsip saya itu, pemikiran saya, dengan adanya sapi yang dulu itu bisa
ya secara ekonomi keluarga tidak kurang, bisa menyekolahkan anak bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Itu kok generasi muda sekarang kurang tertarik kepada investasi itu. Termasuk anak saya 2 orang yang dulu kuliahnya itu karena susu sapi perah, kan ya tidak ada yang merasapi gitu. Karena memang sekarang ya anak saya kan di Jogja, malah kerjanya di BRI, sekarang ngitungin duit negara itu. Salah satu contoh kendala yang dihadapi oleh peternak adalah kejadian-kejadian seperti ini. Ini sapi sakit pasca melahirkan. Memelihara sapi perah juga butuh tenaga ekstra. Jenis sapi ini lebih rentan terhadap penyakit, termasuk saat ada wabah PMK tahun 2022 lalu. Agar bisa meraih keuntungan maksimal, peternak perlu melakukan manajemen populasi yang matang. Kalau kita ingin mendapat hasil dalam jangka pendek, hasil dari susu, kita harus menghitung manajemen populasi juga. Karena apa? Dalam manajemen populasi itu misalnya jangka pendek kita pengen dapat keuntungan 80% dari populasi itu harus produksi. Itu kita akan mendapat keuntungan dalam jangka pendek. Lahannya ini cukup untuk melihara sapi 5, namun cuma punya sapi 2. Kan berarti juga apa ya? Limbahnya masih lebih gitu. Pupuknya kurang dan sebagainya. Nanti ya mestinya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peternak. Ini kemaksimalan kepemilikan memang perlu ada standarisasi kelayakan gitu. Kalau hanya melihara 1-2 memang ya. Sebagian besar pemerah susu merupakan peternak samben yang menjadikan sapi sebagai sumber pendapatan tambahan selain bertani dan menjadi buruh. Sriadi misalnya, sudah 25 tahun jadi peternak sapi perah. Bermodalkan pinjaman dari KUD, ia bisa merawat sekitar 10 sapi. Sapi-sapi itu membuatnya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Beruntungnya, anak perempuan yang kuliah itu juga tertarik membesarkan peternakan milik keluarga. Ya. Kan memang dari SD itu udah sering bantu-bantu sampai SMA. Jadi pagi itu saya itu bantu dulu per sapi dulu sama ngombor gitu. Terus habis itu baru sekolah. Saya istirahat nggak ngikut gitu ya, nggak bantu-bantu itu dari kuliah. Soalnya kan juga ngekos. Jadi cuma kalau libur saya masih bantu gitu. Banyak banget orang kalau kerja pabrik, pikirnya kan nggak kuliah, nggak buang-buang uang, terus punya uang sendiri bisa langsung buat healing lah, gimana lah gitu. Dan kalau di peternakan kan jorok gitu, pikirannya kayak gitu. Ya lanjutin ini nanti dikasih modal lagi, diperbesar lagi, biar jadi banyak gitu. Sama sistemnya itu juga kita nanti diganti, kayak kan kalau pertani sekarang itu kayak susah buat diajak ke modern gitu, kayak buat fermentasinya atau makannya itu susah. Jadi kita dikit demi sedikit kita ubah gitu. Sayangnya, tidak banyak anak muda yang punya keinginan untuk terjun di dunia peternakan seperti Eka. Peternak sapi perlu modal besar dan ketekunan, sehingga belakangan bekerja di pabrik lebih menjadi daya tarik bagi anak muda Boyolali. Kita lihat sekarang dari jumlah peternak yang ada sekarang tuh mayoritas memang sudah sepuh-sepuh ya. Di beberapa kegiatan misalnya ada pelatihan, kemudian ada pembinaan di kelompok, kemudian kita ada pengiriman peternak-peternak milenial, itu kita memang memberikan porsi yang lebih untuk anak muda. Keinginan untuk menggeluti dunia peternakan dan ternyata bisa menghasilkan dengan nilai keuntungan atau secara ekonomis bisa menghidupi mereka itu juga akan meningkat seperti itu.
kesempatan untuk persusuan ini di Boyolali masih sangat terbuka, karena di samping untuk memenuhi permintaan dari industri pengolah susu, juga di luar itu pun juga kebutuhan susu yang dijual langsung ke masyarakat, memenuhi permintaan dari warung-warung susu segar itu juga lumayan besar ya. Kalau dihitung per harinya itu untuk yang di warung-warung saja mungkin lebih dari 10.000 liter ya untuk kebutuhan sesolo raya, bahkan mungkin bisa lebih kan. Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali sudah melakukan berbagai upaya. Mereka menggalakkan berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas ternak dan menarik minat generasi muda. Namun, upaya ini belum bisa memberikan jaminan bahwa regenerasi peternak sapi perah di Boyolali berjalan dengan baik. Jumlah sapi perah dan para peternaknya yang terus menurun dari tahun ke tahun dikhawatirkan jadi ancaman nyata buat kota Boyolali. Bisa jadi nih teman-teman, dalam 5 atau bahkan 10 tahun kemudian, yang tersisa itu cuman patung-patung yang pernah jadi simbol bahwa Boyolali itu adalah kota susu. Ya, semoga sih lagu Susu Murni Boyolali yang kondang itu bisa tetap abadi. Jangan sampai Boyolali tak tersenyum lagi gara-gara peternaknya gagal beregenerasi. Teman-teman, inilah Akar Rumput edisi Susu Sapi Boyolali. Sampai bertemu di edisi berikutnya. Ciao. Ciao.